Audio Jungle. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Desak dan partner Saya Siva. di acara Ada Apa Dengan SMK? Yuk cari tahu di sini. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengenai generasi Z. Nah Siva, kalau menurutmu generasi Z itu generasi yang kayak apa? Generasi Z itu kalau saya baca-baca ini ya, di artikel, generasi Z itu generasi yang dimanja, generasi yang lombo katanya. Kalau menurut saya Desa? Generasi yang, generasi yang jatuh satu kali, sudah mau bangkit lagi. Betul-betul begitu. Generasi Z itu kan generasinya orang toh. Iya. Lihat saya kayak perkembangannya dorang, pergaulannya dorang. Jangan jauh-jauh, lihat saya yang di sekolah ini bagaimana dorang pe perbuatan, dorang pe perilaku yang merugikan diri sendiri. Betul. Kayak banyak cuma banyak ngomong, cuma banyak angan-angannya. Iya, betul. Tapi yang dibikin tidak ada. Bilang mau berubah tapi DP nanti diulang lagi. Begitu kan Iya, banyak. betul. Apalagi juga biasa sekarang nih murid-murid tuh jarang namanya menghargai guru. Bisa makan di kelas, biasa mereka bisa ngomongin guru di belakang sih. Iya banyak juga, apalagi kalau gurunya. Memang sih kalau bicara guru itu mungkin karena juga sejengkel atau karena Iya. masih terlalu rajin, terlalu banyak kasih tugas. Terus juga generasi Z ini kayak dorang itu tidak ada privasi, semua mau diumbar. Betul. Apalagi sekarang kan teknologi semakin maju, apa yang dorang cari pasti langsung muncul. Dorang umbar privasi, apa yang dorang umbar itu pasti langsung semua tahu. Jadi gampang sekali mau tahu hal-hal kecil tentang dorang yang dorang umbar sendiri. Oke, emang generasi Z ini sangat sangat tapi banyak juga untungnya, apalagi karena perkembangan sekarang kan semaju, semodern begitu kan, bisa dibilang juga kayak teknologi itu sudah semua pasti rata di sekolah ini, semua sudah tahu tentang informasi-informasi yang apapun yang orang tidak tahu orang bisa langsung cari. Iya. Tapi karena teknologi itu membuat para generasi Z itu ingin praktis, ya nggak? Baru orang jadinya karena ada teknologi saya mau lagi berproses. Betul. Yang tidak tahu cuma tinggal dicari, tidak mau, memang tinggal dicari tapi tidak mau lagi berusaha lebih keras. Semuanya kayak langsung instan begitu. Iya, ingin yang langsung jadi. Ingin yang langsung instan, yang langsung jadi, yang gampang, tidak mau susah. Betul. Terus usahanya jadi sedikit tapi cita-cita Tinggi langit. iya, semua dibilang tapi usahanya tidak ada. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang generasi Z, di sini kita ada satu artikel yang akan dibacakan oleh partner saya Siva. Oke. Judul artikel kali ini adalah generasi Z. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir setelah generasi Y. Orang-orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1995 sampai 2010. Generasi Z sering juga disebut sebagai I generation atau generasi internet. Pada umumnya, siswa generasi Z selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Anak-anak ini sudah terbiasa memegang gadget sejak kecil. Pengenalan teknologi dan dunia maya ini sangat berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian anak generasi Z. Anak Gen Z atau siswa Gen Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi lainnya. Berikut ini adalah karakteristik Gen Z yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, tech savvy atau mahir teknologi. Yang kedua, suka berkomunikasi dengan secara maya. Yang ketiga, suka mengumbar privasi. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, toleran. Yang keenam, memiliki ambisi. Kelebihan dan kekurangan Gen Z yaitu, yang kelebihannya, yang pertama, memiliki intelektual yang baik. Yang kedua, lebih terbuka terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Yang keempat, memiliki motivasi tinggi terhadap suatu hal. Yang kelima,
multitasking atau dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Kekurangannya, yang pertama, individualistis dan egosentris. Yang kedua, kurang fokus. Yang ketiga, menyukai hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Yang keempat, memiliki emosi yang labil. Itu artikel. Dari kekurangannya tadi kan ada yang memiliki emosi yang labil. Kamu punya tidak teman yang kalau hal kecil saja sudah dibuat dibesar-besarkan, yang hal kecil saja sudah langsung dianggap serius sekali? Iya gitu. Banyak teman. Kayak kehilangan pensil aja mereka kayak udah marah-marah nggak jelas gitu, kayak udah pukul-pukul meja. Iya. Selalu. Apalagi kalau sekarang itu kayak yang dibilang tadi kan tidak mau berproses, terus mau yang instan. Pas berproses mungkin ada yang beberapa yang mau berproses, kan tidak semua juga begitu. Pas berproses belum seberapa juga sudah bilang capek. Memang pasti capek, tapi sedikit-sedikit capek kan, sedikit-sedikit capek terus mengeluh terus. Habis itu orang-orang lain pelan-pelan tapi pasti. Kalau orang pelan-pelan tanpa pelan. Pergaulan generasi Z ini gimana sih menurut Kak Risa? Kalau tentang pergaulan. Kalau menurut saya sendiri nih, jujur, pas waktu saya mulai masuk SMK ini, mulai kayak keluar itu, di situ baru saya tahu ternyata pergaulan orang sekarang itu kayak liar sekali. Iya, semua bener. Kayak tidak kayak dulu kan pas orang masih SD SMP, hal-hal yang kayak merokok begitu saja teranggap tidak wajar kan. Sekarang merokok yang paling wajar, paling rendah itu. Bahkan ada lagi yang lebih parah daripada pergaulannya orang itu. Sampai kayak ya begitu noh. Apalagi sekarang ini Gen Z ini banyak berita tentang hamil di luar nikah. Gimana pendapat Kak Desak? Banyaknya Gen Z ini hamil di luar nikah. Kalau menurut saya itu karena faktor pergaulan. Karena mungkin juga ada orang yang satu kali dikekang terus dikasih bebas jadinya begitu. Jadi kayak hal-hal dalam dirinya itu dorang tidak kontrol. Kayak dorang rasa aman. Dorang rasa itu menikmati masa muda, padahal itu merusak masa depannya dorang sendiri. Sekali. Nah, teman-teman, sekian dari kita berdua tentang generasi Z. Sampai jumpa di acara selanjutnya, di acara Ada Apa Dengan SMK. Yuk cari tahu di sini.